Tuhan, kami percaya bahwa kami ini tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kami, maka kami yang mengalami badai, kami percaya Tuhan akan meneduhkan badai itu. Kami yang mengalami pergumulan, Tuhan akan berikan jalan keluar yang luar biasa. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Karena yang ada di dalam diri kami adalah Allah Immanuel yang luar biasa. Yang memegang hidup kami dengan kuat. Sehingga kami tidak perlu takut akan setiap panah-panah iblis. Karena kami tahu hidup kami sudah di-cover demikian rupa oleh Engkau Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah. Supaya kami bisa benar-benar mengerti isi hati-Mu dan semakin mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu sambil kami tetap bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim pujian penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita peringati sebagai hari Pentakosta. Kalau orang Yahudi di Ibrani sana, ya di Israel sana, sebelum mereka mengenal kekristenan, mereka merayakan Pentakosta itu sebagai bentuk ucapan syukur atas panen mereka. Jadi Pentakosta itu dirayakan hari yang ke-50 setelah Pesah atau Paskah, peringatan mereka keluar dari Mesir ke Israel gitu atau ke tanah perjanjian. Itu peringatan itu diperingati 50 hari. Makanya Bapak Ibu, ketika perayaan Pentakosta yang sekarang ini diadopsi oleh kekristenan menjadi perayaan yang isinya bukan hanya pengucapan syukur, tetapi benar-benar disitulah merupakan hal yang paling besar untuk gereja Tuhan, yang membuat gereja Tuhan pada saat itu mulai berdiri dan mulai pelan-pelan mulai merambah seluruh dunia ini. Jadi dimulai ketika murid-murid Tuhan Yesus, ada 150 orang, mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Pada saat itu mereka berdoa. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji kan, pada saat kita kenaikan kemarin kita sudah tahu bahwa Yesus berjanji bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Ini terusan khotbah dari Pastor Fani ya, terusannya. Nah setelah itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, perhatikan baik-baik kata Tuhan Yesus ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka nggak ngerti pertama waktu itu maksudnya apa sih? Kuasa apa? Tapi mereka taat, mereka berdoa di kamar loteng 150 orang. Dan ketika mereka berkumpul di tempat itu, tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin yang kuat yang melanda mereka. Dan saat itu di atas kepala mereka ada seperti lidah-lidah api. Dan mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain. Sejak saat itu, 150 orang yang tadinya mereka itu penakut ketika Tuhan Yesus disalib. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka hanya merapat pada Tuhan Yesus. Yang luar biasa, mereka menjadi berkat untuk seluruh dunia sampai sekarang. Mereka menyebar ke seluruh dunia dan melakukan apa yang diamanatkan agung oleh Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan jadi saksinya Tuhan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Gitu. Dan akhirnya luar biasa kekristenan sampai sekarang. Bapak Ibu, saya mau beritahu ya. Perayaan Pentakosta itu adalah perayaan yang sebenarnya harus kita ucapkan syukur secara luar biasa. Kenapa? Karena perayaan Pentakosta itu langsung kepada kita. Langsung nunjuknya kepada kita. Kepada gereja Tuhan. Jadi kepada gereja Tuhan, Bapak Ibu sebagai pribadi, juga gereja Tuhan secara keseluruhan. Jadi Pentakosta itu langsung tertuju kepada kita. Langsung pengaruhnya ada di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Bapak Ibu perlu tahu. Pada saat perayaan Pentakosta itu 2000 tahun yang lalu ketika 150 orang berkumpul. Mereka menerima kuasa yang gak main-main Pak. Orang berpikir Pentakosta atau perayaan Pentakosta itu hanya dirayakan dengan cukup berbahasa roh aja. Enggak cuman itu. Tetapi pengaruhnya yang paling besar itu adalah bagaimana impact mereka terhadap gereja Tuhan seluruh dunia ini. Dan itu dilakukan pertama kali oleh 150 orang yang mereka bukan orang hebat. Kalau Bapak Ibu tahu sejarah gereja, setelah perayaan Pentakosta, murid-murid tidak langsung membangun gereja besar, enggak. Mereka harus mengalami masa penganiayaan yang cukup berat. Dan kalau mereka tidak punya kuasa Roh Kudus, maka yang tertulis di dalam Alkitab itu enggak akan terjadi apa? Ketika mereka semakin dianiaya, ketika mereka mengalami semakin kondisi tidak enak, jumlah mereka
Terus bertambah. Ini yang aneh. Aneh banget. Karena di mana-mana kalau ada orang ditakut-takuti, nggak ada yang mau. Contoh, jangan beli sate yang ada di sana. Nanti begitu kamu makan sate, langsung darah tinggimu naik. Jadi 200. Nggak ada yang berani beli. Jangan beli makanan di sana tuh ya. Makanannya ada uletnya gitu umpama. Nggak ada yang berani beli. Tapi gereja pada saat itu dibangun oleh sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka semakin dianiaya, mereka semakin menerima penganiayaan. Saudara tahu enggak berapa lama gereja dianiaya? Bukan 10 tahun, bukan 30 tahun Pak. 300 tahun, 3 abad gereja dianiaya. Jadi bahkan murid Tuhan Yesus pun sudah mati semua. Yohanes sebagai murid terakhir diperkirakan meninggal sekitar tahun 90 sampai 100. Sudah mati. Kemudian diganti oleh bapak-bapak gereja. Mereka juga masih memiliki sikap on fire yang luar biasa. Pertanyaannya, dari mana keberanian mereka sampai seperti itu? Yang pasti saya mau kasih tahu, bukan berasal dari diri mereka sendiri. Karena kalau berasal dari diri mereka sendiri, selesai sudah. Paling bertahan cuman 1-2 tahun, habis itu merasa orang-orang itu nelongso. Melok Tuhan Yesus kok tambah susah. Melok Tuhan Yesus kok tambah melarat gak duwe-duwe. Melok Tuhan Yesus kok tambah ngene, gak enak. Akhirnya mereka tidak Tuhan-Tuhanan. Tapi yang terjadi kan gak kayak gitu Pak. Semakin mereka mengalami penganiayaan, jumlah mereka ditambah. Dari mana itu kekuatan itu berasal? Ya kita tahu. Dari Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu kita peringati sekarang Pentakosta itu. Kita melihat fenomena Pentakosta yang terjadi akhir-akhir ini. Kita akan melihat bagaimana pengaruhnya kepada diri kita pribadi dan kepada gereja Tuhan. Ya, kita akan belajar. Siap ya, kita pulang sampai jam 12. Enggak sampai sih, ada ibadah youth soalnya nanti. Oke, karunia roh. Hari ini kita akan bicara mengenai karunia roh. Bicara mengenai karunia roh kita tentu tidak lepas dari Roh Kudus, ya kan? Pasti orang yang kalau penuh dengan Roh Kudus harusnya memiliki karunia. Oh jelas. Kalau orang mengaku dirinya penuh Roh Kudus, gak punya karunia, berarti ngaku-ngaku. Sama seperti saya pakai kalung salib ini, belum tentu orang yang pakai kalung salib, wong Kristen loh ya, belum tentu. Karena salib itu ada 3, di tengah, kiri, kanan. Sama kiri sama kanan, yang di tengah Yesus. Yang kiri penjahat, yang kanan penjahat juga. Jadi kalung salibnya ini penjahat, yang tengah atau yang kiri kanan. Nah tergantung orangnya gitu. Nah jadi gini Bapak Ibu, ketika mereka murid-murid 150 orang itu mereka penuh dengan Roh Kudus ya. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di zaman waktu itu 2000 tahun yang lalu. Mereka berbahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa-bahasa yang ada di sekitar itu mereka pada nggak ngerti. Tapi yang mengerti orang daerah itu tuh ngerti. Oh ini bahasanya Arab nih. Oh ini bahasa Aram. Oh ini bahasanya Persia nih. Oh ini bahasanya dari Yunani. Mereka tahu sendiri padahal orang-orang itu nggak pernah belajar bahasa itu. Nah setelah itu fenomena yang luar biasa ini membuat murid-murid semakin yakin bahwa sebenarnya kekuatan mereka bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai karunia roh itu totally berasal dari Tuhan, gak ada yang dari kita. Ya, nah masalahnya karunia roh itu gunanya untuk apa? Kita seringkali terjebak di dalam pemikiran yang namanya karunia roh hanya untuk diri kita pribadi. Untuk keuntungan kita. Yang masih bingung sama jodoh nanti ditunjukkan. Iku lho jodohmu. Sing rambutnya dawa, menengahi. Terus mari ngono klambine putih, resik. Rambutnya dawa, menengahi, klambine putih, resik. Koyok kuntilanak. Dikira Roh Kudus cuma seperti itu. Enggak. Roh Kudus itu karya besarnya. Itu tidak berhenti sampai di diri kita. Ada yang lebih penting dari karya Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu harus sampai berdampak pada kesatuan tubuh Kristus. Ya, mari kita lihat ayatnya. Yuk, next. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu dasarnya ya, disclaimer dasarnya, ini disclaimer catatannya ya, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang membuat orang Kristen, orang percaya itu bisa muncul karunianya itu dikerjakan oleh satu Tuhan.
Jadi tidak mungkin dikerjakan oleh tuhan-tuhan yang banyak, yang macam-macam yang lain. Ya, contoh di sini ya, di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ditulis di sana, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Artinya, di dalam sebuah gereja yang besar seperti ini, itu karunia yang muncul bisa bermacam-macam. Tidak mungkin seragam. Semuanya berbahasa roh semua. Semua bernubuat semuanya. Semuanya mengajar jadi pengajar semuanya. Nggak mungkin. Karena dalam satu tubuh Kristus pasti ada yang bermacam-macam. Dan itu bukan hanya di satu gereja Bapak Ibu ya. Itu di berbagai gereja di seluruh dunia ini. Memang Tuhan izinkan masing-masing denominasi memiliki karunia-karunia yang berbeda. Makanya saya paling gak suka kalau ada orang mulai ngerasani gereja yang lain. Menganggap dirinya atau gerejanya paling benar. Itu bahaya. Karena ini bukan mendukung tubuh Kristus malahan. Apalagi kalau orang memiliki pandangan teologis dan kemudian mereka menyalahkan pandangan teologis yang lain. Oh gak bener itu. Contoh tentang bahasa roh. Gereja kita pakai bahasa roh gak? Pakai. Karena gereja kita ini karismatik. Basicnya karismatik. Tapi injili. Itu kita juga menginjil. Artinya Bapak Ibu ya. Gereja kita juga percaya bahasa roh. Pak tapi kok gereja kita jarang ya pakai bahasa roh. Nah nanti kita pelajari itu. Kenapa kita gak banyak seperti dulu bahasa rohnya. Nah gini. Jadi masing-masing tubuh Kristus. Gak boleh ada yang menganggap dirinya paling benar karena dia tidak berbahasa roh atau berbahasa roh dan menganggap yang lain salah. Ojo namanya gereja kono, gak ono Roh Kudus. Isine nyanyi cuman pada hari Ahad ini, gak ono musike, gak ono Roh Kudus. Itu sudah kesalahan yang fatal. Karena karunia roh di dalam gereja Tuhan, Tuhan pakai untuk memperlengkapi gerejanya. Nah sekarang contoh ya. Kalau Bapak Ibu sekarang ada di gereja Surabaya City Blessing. Bapak Ibu bisa melihat warna nilainya City Blessing kan di sini. Di sini tidak ada contoh aja, saya kasih contoh. Di sini ada bermacam-macam suku. Yang dari Ambon ada. Tadi saya ketemu yang jemaat yang baru dari Manado. Ada yang dari Flores. Ada yang dari NTT. Ini luar biasa Pak, tidak semua ngalami seperti ini. Kenapa? Karena di luaran sana ada gereja namanya HKBP. Isinya apa? Orang Batak di sana. Ada gereja Gemit, isinya orang timur semuanya. Nah itu tubuh Kristus, boleh nggak? Boleh, silahkan. Artinya masing-masing gereja itu memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda. Makanya saya dulu Bapak Ibu, saya ini ngaku ya sekarang ke depan jemaat. Waktu masih ada Pastor Sam. Saya dulu sukanya debat-debatan, debati gereja-gereja sing menurut saya salah. Saya debati semuanya, satu gitu. Nah, dan saya pikir saya orang paling benar. Saya masih ingat waktu itu. Pastor Sam deketi saya kemudian bilang gini, Har, kamu itu mbok yojo jahat-jahat gitu loh jadi hamba Tuhan gitu. Maksudnya opo itu. Pokoknya jangan jahat-jahat, maksudnya jangan jahat-jahat di Facebook. Karena di Facebook dulu, di media sosial saya nyerang berbagai macam pandangan Bapak Ibu. Sampai rela-relanya itu saya beli sebuah buku, sebuah gereja itu saya beli bukunya. Mulai seri 1 sampai seri 40, saya beli semuanya. Untuk saya pakai mencari kesalahannya gereja itu, sehingga saya serang di media sosial, saya jadi terkenal. Itu dulu saya tuh. Untungnya saya diingatkan sama Pastor Sam. Kalau enggak bablas saya. Memang saya terkenal, tapi menjadi terkenal jadi orang yang suka menyakiti tubuh Kristus. Dan disitulah titik balik saya berubah Bapak Ibu. Berubah banget. Nah saya harapkan Bapak Ibu jangan memiliki pandangan yang sama ya. Pandanganku paling benar, pandangan orang lain salah. Stop, berhenti sampai di situ. Karena kalau kita melakukan itu, kita tidak percaya apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Kita tahu bahwa ada rupa-rupa karunia, tapi yang mengerjakan satu roh. Roh Kudus yang mengerjakan. Artinya gini loh Pak. Bapak Ibu boleh saja suka pecel. Kalau adiknya Bapak Ibu suka rawon, ojo disalahno. Gak enak, ojo mangan rawon. Rawon itu kolesterol tok. Mangano pecel aja sehat, belum tentu. Belum tentu karena masih ada kacangnya. Begitu Bapak Ibu. Gak boleh kita menganggap diri kita paling benar dan orang lain salah.
Terutama untuk masalah karunia roh. Karena apa? Setiap orang di tempat ini, di gereja ini pun juga sama mendapatkan karunia roh. Bapak Ibu ini ketika percaya Tuhan Yesus, kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, maka kemudian muncullah karunia roh di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di gereja itu jangan ada pengangguran terselubung. Saudara tahu pengangguran terselubung? Wong sing gak gelem pelayanan. Isine cuman nggone gereja, teko, ngrungokno firman Tuhan, ya kadang nek ngrungokno, kadang nek gak ngrungokno turu, mari ngono mulih. Tidak boleh ada seperti itu di dalam gereja. Setiap orang harus menggunakan karunia-Nya untuk membangun gereja Tuhan. Sebesar atau sedikit apapun yang saudara bisa lakukan, jangan pernah tidak melakukan apa-apa untuk gereja Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ditaruh di dalam diri kita, ya, ditaruh di dalam diri kita, dimeteraikan dalam diri kita. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan karunia-karunia yang Tuhan lakukan, ya. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, hal yang paling indah, yang paling besar yang Tuhan Yesus lakukan itu luar biasa. Dia sebelum hari Pentakosta, 10 hari sebelum hari Pentakosta kita peringati sebagai kenaikan itu. Dia merelakan dirinya untuk pulang ke rumah Bapa, untuk mempersiapkan tempat buat kita semuanya. Dan dia mengutus roh kebenaran, roh penolong, Parakletos, yang nilainya sama seperti Tuhan Yesus. Kekuatannya sama. Makanya kalau kita bicara karunia roh atau Roh Kudus, nggak mungkin kita terlepas dari pembicaraan mengenai masalah Trinitas. Jadi Roh Kudus itu kekuatannya sama seperti Tuhan Yesus. Dan itu dipakai untuk menggantikan Tuhan Yesus yang sekarang ini ada di dalam hidupnya Bapak Ibu. Di dalam diri kita masing-masing. Jadi tidak ada satupun orang di sini yang mengaku percaya Yesus yang tidak punya Roh Kudus, nggak mungkin. Kecuali Bapak Ibu di sini belum percaya Yesus ya. Tapi kalau orang sudah percaya Yesus, Bapak Ibu mesti tahu, Roh Kudus sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Hanya masalahnya, kita tahu nggak bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, Tuhan bukan hanya pakai untuk membuat saudara itu menjadi orang-orang yang benar-benar ditolong Tuhan, dibentuk dan diperbarui Tuhan, tapi dipakai juga untuk memperbarui gereja Tuhan. Jadi ayat yang kelima, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Antara karunia dan pelayanan itu hanya terpaut satu ayat aja. Artinya karunia yang Bapak Ibu miliki jangan pernah berhenti untuk diri kita aja. Kesalahan gereja saat ini adalah, ya kesalahannya adalah, mereka cari gereja yang memungkinkan dirinya nggak pakai pelayanan. Makanya gereja yang rame itu, yang jumlahnya lebih dari 200, 300, 500 di ibadah, saudara akan menemukan orang-orang yang sembunyi di balik ibadah mereka. Datang, rungokno firman, mulih. Makanya kenapa mereka suka dengar firman yang menghibur telinga? Karena itu. Mereka tidak mau terlibat di pelayanan entah karena apa. Ada yang dulu pernah sakit hati dengan orang gereja. Ada yang dulu pernah pelayanan dan dikecewakan, ada. Tapi ada juga yang merasa wis pinter. Ya, orang lain tidak ada yang sehebat dia. Apa itu? Gitu. Akhirnya dia tidak pelayanan. Wis aku ngene ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di bagian ini Bapak Ibu harus tepat. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka karunia itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Yang memunculkan Tuhan ya, bukan karena kita ya. Tuhan munculkan untuk kepentingan rupa-rupa pelayanan. Di tempat ini, di gereja Surabaya City Blessing masih banyak tempat-tempat pelayanan yang Bapak Ibu bisa terlibat di sana. Ada ibadah lansia. Nanti sebentar lagi jam 11 kita grand opening ibadah youth. Jadi Bapak Ibu yang punya anak atau Bapak Ibu sendiri yang kira-kira semangatnya masih semangat anak muda, silahkan ikut di ibadah youth jam 11 nanti. Nah, itu semua adalah area-area pelayanan yang Bapak Ibu
harus masuki. Saya sedih sekali kalau di gereja itu kekurangan pemain musik, kekurangan singer, kekurangan WL. Harusnya nggak boleh kekurangan itu. Nggak boleh, karena apa? Harusnya setiap kita belajar untuk melayani Tuhan sebagai bentuk karunia yang Tuhan munculkan di dalam diri kita. Ya, lanjut. Dan ada berbagai perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Gereja City Blessing percaya nggak ada perbuatan ajaib, ada mujizat? Sangat percaya. Bapak Ibu, sakit bisa disembuhkan, sangat bisa. Kalau Roh Kudus tidak bisa menyembuhkan gereja Tuhan, itu bukan Roh Kudus namanya. Ada orang-orang yang menentang hal ini, tapi gereja kita tidak. Gereja kita, setiap orang bisa mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Tadi baru saja disaksikan sama Pak Michael. Memang tidak semuanya sama ya. Ya, Pak Michael tadi barusan kesaksian. Stop, itu bisa stop. Kalau saya mungkin nggak bisa gitu. Mengapa satu orang bisa, satu orang yang lain tidak bisa? Itulah sebabnya yang disebut karunia. Pak Michael tadi bilang, kalau saya yang mending tak copoti kerannya. Itu karunianya Pak Michael, nyopotin keran gitu. Karunia orang lain mungkin yang lain. Artinya gini Bapak Ibu, artinya gini. Bapak Ibu siapapun yang ada di sini dibutuhkan untuk tubuh Kristus di tempat ini. Untuk membangun tempat ini. Tidak ada yang lain selain Bapak Ibu. Jadi makanya di sini gak ada pengangguran. Oh wis ono iku, wis ono. Kak Yosafat wis isok main keyboard. Ada bagian tertentu yang Kak Yosafat juga gak bisa lakukan. Yang hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Oh sudah ada tuh yang mimpin pujian. Ada Kak Ika, ada Kak Michael. Tapi ada satu bagian penting yang Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa di tempat ini. Dengan mimpin pujian. Walaupun ada Kak Michael, ada Kak Ika. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya awal-awal pelayanan itu. Saya pelayanan sama Kakak Roni, saya itu di Kenjeran. Ya, saudara tahu di Kenjeran itu. Yang tempatnya orang-orang orang-orang wisata itu. Di sana kan banyak mbok-mbok yang jual-jual itu. Saya nyanyi. I am a friend of God. Pakai gitar. I am a friend of God. Orang-orang itu gak ono sing ngereken. Gak ngerti. Apa I am a friend of God itu. Gak ngerti. Tapi ketika saya main lagu dangdutan. Bapak Ibu. Yang bisa itu Kak Eli yang main dangdutan. Begitu saya main dangdutan ini contoh ya. Oh betapa indahnya. Melok joget wongi. Lagu apa? Kok enak? Gitu. Mulai kita mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dari joget itu. Artinya Bapak Ibu mungkin kita tidak bisa lagu seperti Kak Michael, seperti Kak Ika tadi. Atau seperti Kak Ferdi itu yang lagunya canggih banget gitu ya. Tapi kita bisanya cuma lagu-lagu yang biasa, yang normal. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti sambil joget-joget. Saudara bisa lakukan ini di dalam dunia pelayanan. Entah di gereja ini, di keluarga saudara, atau di rumah masing-masing. Ini loh yang dimaksud dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu. Jangan pernah jadi pengangguran di dalam dunia pelayanan. Artinya gini Pak. Karunia itu diberikan oleh Tuhan, karunia roh itu, Roh Kudus yang memunculkan karunia roh itu yang Tuhan berikan dalam diri kita. Jangan hanya berhenti di sampean tok, gitu loh maksudnya. Itu harus disalurkan untuk pelayanan. Makanya kenapa murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka dipenuhi Roh Kudus di kamar loteng, setelah itu mereka gak cuma ngumpul sampai 150, ngumpul tiap-tiap hari ngumpul 150 wong. Enggak. Mereka menyebar kemana-mana mengabarkan Injil Tuhan dengan berani. Karena apa? Yang melakukan itu adalah Tuhan sendiri. Satu roh, satu Tuhan. Karena Allah adalah satu. Jadi makanya kenapa kita jangan menganggap gereja yang lain atau pandangan yang lain sesat, salah. Itu gak iso itu, gak bener itu. Dia nak masuk bahasa wala. Nah,
Itu kan kita sudah mulai menganggap diri kita paling benar, Pak. Atau kita yang berkata, gereja kok gak ada Roh Kudus sih. Bapak Ibu mesti tahu bahwa karunia yang Tuhan pakai di gereja Tuhan itu macam-macam. Gereja Tuhan di gereja Surabaya City Blessing ini Tuhan pakai untuk memberkati daerah tempat ini. Oke. Memberkati Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Oke. Tapi ada gereja yang lain, yang kecil-kecil di sekeliling sini. Mereka tubuh Kristus enggak? Tubuh Kristus. Itu. Lanjut. Next. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diberikan Roh Kudus dalam hidup kita, maka karunia Roh Kudus itu tidak boleh berhenti di dalam diri kita. Hanya untuk diri kita. Tok, selesai. Makanya kenapa? Bagi Bapak Ibu yang ada di jemaat gereja Surabaya City Blessing ini, saya encourage, saya tekankan, ayo ambil bagian di pelayanan. Minimal kalau saudara nggak bisa apa-apa, minimal saudara bisa gabung di acara doa kita yang hari apa Bu Penny? Hari Kamis ya? Hari Kamis. Datang di acara doa. Saudara bisa berdoa untuk bangsa ini, bisa berdoa untuk macam-macam, minimal itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bisa memberkati jemaat yang lain. Itu yang harus terjadi kepada gereja Tuhan. Jangan berhenti untuk diri kita loh. Kalau berhenti untuk diri kita ini kesalahan ini. Ini tidak sesuai dengan pattern firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus ketika dicurahkan kemudian untuk membangun gereja Tuhan. Seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita lihat gereja yang benar yang mana yang melakukan Roh Kudus. Yang melakukan karunia Roh Kudus yang benar yang mana. Cuman satu indikatornya. Apakah mereka pakai kemampuan mereka untuk membangun tubuh Kristus atau tidak. Cuman itu aja. Jadi gereja yang benar atau tidak bukan masalah bahasa rohnya atau tidak. No. Tapi apakah diri kita, anggota jemaat di tempat itu, benar-benar Tuhan pakai untuk tubuh Kristus atau tidak. Jadi ya tujuannya Roh Kudus diberikan kepada hidup kita dan karunia itu ada di dalam hidup kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa ya. Jadi rupanya ini yang membedakan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika hidupnya diisi dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, ada tujuannya Pak. Makanya saya selalu bilang kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu duduk di tempat ini, berarti Bapak Ibu adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Ini dahsyat ini. Sampean ini orang-orang spesialnya Tuhan. Makanya kalau kita sampai percaya Yesus itu, waduh, itu karunia anugerah yang luar biasa. Kita selamat bukan karena kita baik, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita dipilih, Bapak Ibu dipilih, ada di tempat ini, menjadi anak-anak Tuhan. Maka seperti apa yang saya katakan di ibadah kenaikan dulu. Saudara itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar. Apa itu? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi saudara penuh dengan Roh Kudus. Saudara ngalami karunia-karunia roh itu. Tidak berhenti hanya karena kita satu. Cuman pinter berbahasa roh. Enggak. Untuk apa pinter bahasa roh? Untuk apa kita bisa karunia-karunia yang lain? Kalau itu kita tidak gunakan untuk memperlengkapi pelayanan kita. Itu loh Pak. Jadi makanya kalau hanya berhenti di bahasa roh atau karunia-karunia yang lain. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada karunia yang paling hebat bahwa ini harus ini duluan, bahwa ini duluan, enggak. Memang ada karunia-karunia yang utama yang harus dipakai oleh tubuh Kristus. Contoh karunia bernubuat yang tertulis di Alkitab. Kemudian dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat dan kesembuhan. Itu karunia-karunia utama, termasuk juga bahasa roh. Tetapi bukan berarti itu karunia itu lebih tinggi dari yang lain, enggak. Enggak juga Bapak Ibu. Karena fungsinya yang harus kita tahu yang penting. Karunia itu diberikan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat
kekuatan untuk melakukan banyak hal di dunia pelayanan. Gak ada alasan sekarang untuk ngomong, ojo aku wis. Enggak, jangan saya. Roh Kudus dicurahkan supaya Bapak Ibu bisa berguna untuk pelayanan. Lanjut lagi. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya mau kasih tahu Pak, Gereja City Blessing ini namanya tidak kebetulan Gereja Surabaya City Blessing. Dari dulu memang nilai dari Surabaya City Blessing tempat kita. Itu Pastor Sam ngajarin kita semuanya itu untuk berbagi dengan orang-orang lain sekitar kita. Termasuk saya masih ingat ketika itu. Pastor Sam bilang, Har kalau kamu gak bisa bagiin apa-apa, minimal kamu bagiin firman Tuhan untuk gereja yang lain. Saya direlakan loh Pak, Bapak Ibu, untuk pelayanan di gereja yang lain oleh Pastor Sam. Padahal mestinya kan gak boleh. Oh jangan, kamu di sini aja, harusnya enggak. Saya direlakan sama Pastor Sam, melayani di gereja sana, melayani. Pernah bahkan saya diangkat jadi gembala di salah satu gereja. Itu ketemu sama Pastor Sam, podo-podo gembala nih waktu itu ya. Tapi bukan berarti pada saat itu karena saya hebat. No, karena yang melakukan itu Tuhan. Jadi tidak boleh ada satupun orang di dalam gereja ketika memiliki karunia roh, itu kemudian menjadi lebih sombong dibandingkan yang lain. Aku bisa bahasa roh, aku bisa menyembuhkan orang, aku bisa gini, aku bisa gini. Berarti aku lebih hebat dari mereka yang tidak melakukan apa-apa. No, enggak boleh seperti itu. Karena memang harus digunakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan Yesus enggak bisa pakai makhluk yang lain kecuali Bapak Ibu. Oleh karena itulah kita yang modelnya kayak gini, saya yang modelnya kayak gini ini, sama Tuhan dipenuhi Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus supaya Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan besar untuk kesatuan tubuh Kristus. Itu. Lanjut. Sampai apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan ingat baik-baik ini ya. Ingat baik-baik Bapak Ibu yang saya kasih garis merah. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi karunia Roh Kudus itu tidak membuat kita jadi pinter-pinteran bahasa roh. Bahasa roh kok cuman wala-wala-wala. Bahasa roh kok cuman kere-kere-kere. Harusnya bahasa roh kan laba-laba-laba-laba. Ojo kere. Itu. Nah ini adalah sebuah kesalahan yang fatal banget. Mengapa? Karena setiap karunia ujungnya adalah, nih lihat baik-baik. Agar gereja memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, untuk bisa memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki iman, kesatuan iman ini, saudara mesti harus sering bersekutu dengan sesama anggota jemaat gereja kita. Ada kersel di tempat ini. Saudara ikut. Jadi kalau saudara rumahnya yang terdekat di mana ikut. Makanya jangan jadi di tempat ini cuma jadi datang di gereja kemudian pulang. Sembunyi-sembunyi gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kok. Aku jemaat gereja City Blessing. Kapan Pak nang di gereja nih? Kapan Bu nang di gereja? Pokoknya kapan disik? 2 tahun disik. Karena gak pernah bersekutu sama yang lain. Bapak Ibu bersekutu dengan yang lain. Maka di tempat ini itu ada ibadah lansia, senior ya. Ada ibadah youth khusus. Ada ibadah umum, ada ibadah doa dan macam-macam. Itu dipakai benar-benar supaya Bapak Ibu bisa memiliki pengetahuan, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kemudian kedewasaan penuh. Karunia Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, ujungnya harus membuat Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh secara iman. Bukan cuman pinter di masalah pengetahuan Alkitab. Pinter bahasa Ibrani, pinter bahasa Yunani, pinter bahasa Aramaik. Enggak. Tapi harus sampai memiliki kedewasaan yang penuh. Tandanya apa? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang sering di gereja kita diajarkan sebagai semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang penuh dengan karunia-karunia yang macam-macam, tapi dia nggak mencapai ini, kepenuhan Kristus, bahaya. Next, lanjut gambar tadi Bapak Ibu.
Nah, ini saya mau kasih gambar sederhana ini. Oleh karena itu berusaha, nanti kita baca ayatnya ya. Nanti kita baca ayatnya. Sekarang Bapak Ibu bisa melakukan indikator, aduh mati, ya. Bisa melakukan indikator bagaimana, melihat apakah itu karunia Roh Kudus yang benar atau bukan. Sederhana, dari mana? Kalau karunia itu hanya dipakai untuk keuntungan sendiri, itu berarti nggak benar. Ya, karunia macam-macam tuh. Berbahasa roh, bernubuat, berhikmat, kemudian menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Kalau gunanya supaya kita dianggap lebih hebat, lebih rohani, lebih dahsyat dari yang lain, itu pasti bukan karunia yang benar. Terus karunia yang benar gimana, Pastor? Tadi yang saya jelaskan kesimpulannya. 1, kita tahu bahwa itu dikerjakan oleh roh yang sama, yang ngerjakan roh Tuhan, bukan kita yang hebat. Tuhan Yesus yang hebat. Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Yang kedua, untuk kepentingan jemaat. Dan yang ketiga, membawa kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saya ajak baca ayatnya ya Bapak Ibu. Ayatnya ini agak unik. Ya, yaitu sebenarnya ini merupakan lanjutan, tapi di Alkitab kita, kalau Bapak Ibu melihat Alkitab, itu seperti seolah-olah dipotong oleh perikop. Gitu ya. Oke, saya baca aja. Saya baca langsung ya. 1 Korintus 12 ayat 31 dulu. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama yang tadi saya bilang gitu ya. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi rupanya Bapak Ibu, kekristenan itu, orang Kristen, orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus itu harus memiliki karunia yang muncul. Artinya untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan tubuh Kristus harus ada. Dikejar itu, dicapai itu. Tapi Alkitab kita luar biasa Pak. Gak berhenti sampai di situ. 1 Korintus 12 ayat 31 itu sebenarnya satu bagian yang tidak terpisahkan dari 1 Korintus 14, 1 Korintus 13 ayat 1. 12 maksudnya ke 13. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hanya sayangnya dipecah dengan perikop. Tulisan asli, hurufnya huruf asli Alkitab dalam bahasa Yunani namanya huruf onshel. Itu enggak ada pemisah perikopnya. Jadi 12:31 dengan 13:1 itu enggak ada pemisahnya. Nah mari kita lihat. Apa yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Bapak Ibu akan kaget. Nah, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi rupanya di ayat ini dikatakan, walaupun kamu bisa bahasa macam-macam termasuk bahasa malaikat, ini yang dimaksud dengan bahasa roh, karunia, mewakili karunia. Walaupun kamu bisa berkarunia macam-macam, tapi kalau kamu tidak punya kasih, itu sama dengan gong yang bergemerincing, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Yang kedua, ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ya kalau tadi bahasa roh, yang sekarang bernubuat. Dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali nggak berguna. Gitu. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi orang percaya penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang yang bisa memunculkan karunia. Betul memang. Tetapi itu bukan hal utama. Bukan hal yang paling tinggi yang Tuhan Yesus ingin ajarkan di dalam kehidupan orang Kristen. Kata yang dipakai di ayat yang ke-12,
Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31 tadi. Dengarkan baik-baik. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dengar. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi ini stepnya udah naik nih. Kamu harus ngejar karunia itu ya. Tapi aku akan tunjukkan kepadamu satu jalan yang stepnya lebih naik. Dan ini yang sedang Tuhan Yesus ajarkan untuk orang-orang yang Roh Kudusnya sudah termeterai di dalam dirinya. Yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Apa itu? Next, lanjut aja. Nah. Yaitu kasih. Karunia-karunia Roh Kudus gak akan ada gunanya kalau Bapak Ibu gak punya kasih. Karunia Roh Kudus akan seperti gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau Bapak Ibu gak punya kasih. Masalahnya kasih itu apa? Alkitab kita memberi definisi yang sangat luar biasa. Langsung kepada contohnya. Ini saya kasih cuma sebagian Pak. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. 1 Korintus 13 ayat 4-5. Nanti lanjutannya bisa baca di rumah. Kasih itu sabar. Artinya gini. Kalau Bapak Ibu merasa sebagai orang yang memiliki karunia Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sabar. Stop dulu. Belajar untuk sabar dulu. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu kesanggupan kita untuk menanggung segala sesuatu. Makanya cerita ketika murid-murid Tuhan Yesus yang 150 orang tadi itu. Penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Di mana setiap orang yang percaya Yesus diuber-uber sama pemerintah Romawi. Dibunuh, uangnya dihabisin sama pemerintah Romawi. Dibakar, ada yang dibakar. Yang paling keren itu ada yang dijadikan lilin penerang jalan. Waduh, ngeri. Tapi mereka tidak pernah menyangkali Yesus. Karena apa? Ada kasih dalam hidup mereka. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu murah hati. Bapak Ibu tahu murah hati. Artinya jangan gampang tersinggungan. Ojo gampang gondoan. Jangan gampang kita dikit-dikit itu merasa tidak dianggap. Percuma. Karunia roh yang kita punya, tapi kita masih tersinggungan, percuma. Makanya di gereja ini Bapak Ibu diajar untuk benar-benar belajar rendah hati, murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Percuma kita bisa menyembuhkan orang sakit. Percuma kita bisa bernubuat. Percuma kita berbahasa roh. Kalau kita masih sombong. Masih menganggap diri kita lebih penting dibandingkan yang lain. Percuma. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu, di gereja ini ya, Bapak Ibu sebagian Bapak Ibu mungkin terima berkat dari gereja. Tapi pada satu saat Bapak Ibu harus juga belajar untuk memberkati orang lain. Ya. Jangan hanya untuk narik untuk diri sendiri. Ingat ya, kalau karunia itu hanya dipakai untuk diri sendiri, itu bukan karunia. Karunia harus dipakai untuk tubuh Kristus. Itu. Lanjut. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, sesuatu yang indah di gereja ini ketika masing-masing dari antara Bapak Ibu semua yang ada di gereja Surabaya City Blessing ini jadi berkat untuk yang lain. Mengapa di Alkitab itu ada yang nulis gini? Bahasa roh itu untuk orang yang masih lemah iman. Sementara bernubuat itu untuk orang yang imannya kuat. Kenapa bisa seperti itu?
Karena orang berpikir yang dikejar di gereja itu harus bisa bahasa roh. Bapak Ibu, bahasa roh adalah salah satu karunia. Iya. Bapak Ibu bisa terima itu, bisa banget. Kita kalau sudah terima bahasa roh, bisa jadi kita berkata-kata kepada Tuhan langsung. Tapi ada orang-orang yang mungkin gak bisa terima. Dia bisa terima karunia yang lain. Yes, boleh. Itulah tubuh Kristus. Tidak semuanya sama. Kalau dalam satu timba, itu saya letakkan kelereng semuanya. Yang warnanya merah, kuning, hijau saya letakkan jadi satu, tak udek gitu, tak ublek-ublek. Karena bentuknya kelereng semua, maka ketika saya ambil kelereng 2, ini tidak bisa dikatakan ini kelerengnya 1, enggak 2. Karena bentuknya kelereng semuanya sama, podo kabeh. Tapi kita, tubuh Kristus itu beda. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada bagian tubuh yang tidak penting mungkin. Apa itu? Ini tengah-tengah ini. Apa iki jenenge? Kan enggak tahu namanya apa ya. Tapi itu bagian itu ada di dalam tubuh kita. Makanya kita disebut tubuh Kristus. Jadi satu. Di tempat ini nggak mungkin sama semuanya bisa bahasa roh semua. Ada yang mungkin cuman bisa bernubuat. Ada yang mungkin bisa menumpangkan tangan ke atas kepala orang sakit, orang itu bisa sembuh. Ada karunia. Saya masih ingat waktu sakit itu, waktu di rumah sakit BDH itu. Ini ada Bu Iren, ada Pak Sabto itu datang pertama. Mijeti saya Bapak Ibu, cuman mijeti. Orang cuman mijeti loh. Itu karunia yang luar biasa. Gitu. Dan yang lain yang bisa melakukan itu. Lakukan itu untuk tubuh Kristus. Itu. Jangan pernah kita di gereja ini isinya orang-orang yang pemarah. Orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Sampai di titik itu. Karunia itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Nangkep Bapak Ibu? Saya undang pemain musik untuk maju ke depan yuk. Kita akan selesaikan ibadah kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu semua, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika Roh Kudus Tuhan taruh di dalam hidup Bapak Ibu, maka fungsi yang paling kelihatan menuntun Bapak Ibu kepada segala kebenaran. Terus dituntun kepada segala kebenaran. Sampai Bapak Ibu benar-benar memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah kita. Gunanya untuk apa? Untuk menguatkan yang lain. Jangan pernah berpikir bahwa di gereja ini orang pada kuat semua, enggak. Satu saat saya pun juga lemah. Satu saat. Pastor Fani juga satu saat ngobrol-ngobrol sama kita, ya kadang-kadang lemah juga. Saya juga gitu. Artinya kita saling menguatkan loh di gereja ini. Itulah gunanya Roh Kudus Tuhan taruh di dalam hidup Bapak Ibu. Supaya menuntun Bapak Ibu berubah sampai kepada keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus.